Saya coba eh, tampilkan ya prosesnya dari awal. Nah, ini muncul nggak share screen-nya? Muncul, Muncul Pak. Muncul, Pak. Munculnya apa? virtual box-nya, Pak. Oke, Virtual box-nya oke. CentOS 97 Linux. Oke, namanya sudah saya set. ISO-nya langsung saya pilih di sini. Ya, saya gunakan yang nah, nanti kalian mau dicek lagi versi ISO-nya, usahakan yang sama dengan saya ya. Karena saya belum pernah coba yang lain. Next, namanya wah ya, maksudnya terserah. Oke, ininya kalau sudah centang ya, nggak di next. CPU-nya jangan terlalu kecil, usahakan minimal 2 ya, jangan satu banget gitu. Sebelum install, kita kosongkan dulu memori di komputer kita, takutnya berat ya. Sekarang kita next. Nah, ininya usahakan jangan dicentang ya, supaya size-nya dynamic. Jadi size-nya itu 20 GB itu ketika ini install, nggak langsung jadi 20 nanti, tapi sesuai dengan isi dari storage yang ada di virtual machine. Ini next. Kita coba finish dulu. Oke, coba kita start. Oke, sebentar, CentOS-nya hilang kayaknya ini. Iya, CentOS-nya hilang. Download. Oh, ada nih di sini. Oke, kita muncul ya. Saya nggak tahu ada masalah apa, kalian semua nggak bisa, cuma perhatikan aja. Nah, kita akan nanti gunakannya yang Linux with text ya. Kita tidak gunakan yang apa GUI supaya tidak ada masalah lagi dengan mouse. Jadi kita nanti pilihnya tanpa GUI ya. Sambil kita lihat pilihan networknya, tadinya kayaknya belum saya setting. Di network settingnya, dilihat dulu. Ini kita ganti jadi bridge ya. Ini kita ganti jadi bridge. Oke, bahasanya seperti itu tetap. Daytime-nya langsung aja di setting ya. Asia Jakarta. Daytime ini penting ya untuk di server itu. Ya. Dan kemudian
pilihan instalasinya, jangan minimal install ya. Kita pilihnya minimal install, cuma ditambahkan dengan development tools dan system administration tools ya. Perhatikan ya. Tadi kan kalian biasanya server with GUI ya. Kita ganti jadi minimal install. Kemudian install destination-nya, diklik I will configure partitioning. Kemudian diklik done. Ininya sudah betul, LVM, create automatically. Nah, swapnya bisa dihilangkan ya, swapnya. Swapnya bisa dihilangkan. Partisi rootnya bisa diperbesar yang slash ini. Terserah berapapun, karena dia akan mentok di ukuran yang tersedia. Oke. Dan juga oke, ini accept change. Ini kidamnya kita boleh disable aja kidamnya. Kita begin installation. Isi password sesuai. Oke. Nggak perlu bikin user baru. Cukup root aja. Atau boleh bikin aja sendiri. Untuk keluar dari layar ini, kita bisa gunakan tombol kontrol di sebelah kanan keyboard. Kemudian, ini share screen-nya selayar atau kita box saja ya? Saya ulang ya. Oke, sambil menunggu, ini masih instalasi ya. Sambil menunggu, sambil menunggu, kita bisa download dulu putih ya. Kita bisa download putih untuk akses remote control-nya. Kita download putih ya. Oke, kita pilihnya 6486 ya. Kita install dulu. Ini masih agak lama. Nah, putihnya diinstal ya. Setelah diinstal nanti akan keluar seperti ini tampilannya. Suara saya masuk nggak ini? Kedengaran nggak? Kedengeran, Kedengar. Pak. Nah, nanti kita tinggal masukkan IP dari eh, virtual mesinnya. Kemudian kita login ya. Ketika sudah tahu IP-nya, jadi kita nanti tidak gunakan lagi laman konsol ini, tapi kita bisa langsung remote menggunakan putih jika jika kita tahu IP-nya. Kita masih tunggu instalasi.
Terlihat ya memorinya habis ini. Oke, sambil menunggu, ini tugas ini berlanjut ya. Tugas ini berlanjut ke instalasi server on cloud di CentOS 7. Nah, silahkan kerjakan ini ya. Silahkan kerjakan lagi. Jadi lanjutan dari tugas ini adalah instalasi OneCloud ya. Bisa masuk di, saya kasih tutorialnya. Jadi tugas ini belum bisa saya nilai karena banyak yang masih bermasalah. Tugas duanya adalah, jadi tugas satu lagi ya. Tugas satu, instalasi server storage, instalasi dan konfigurasi ya. Storage menggunakan software OutCloud di CentOS 7 pada dengan media virtual machine. Berkelompok maksimal 3 orang. Oke, sambil nunggu ya. Ini masih proses, masih setup. Sambil dipelajari dulu tugasnya, sambil nunggu. Silakan kalau mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk contoh 7 yang Bapak gunakan itu yang mana ya, Pak? Kalau boleh tahu. Nah, ini, CentOS 7 8664 DVD 2009. Oke, baik-baik, Pak. Mau nanya lagi, Pak. Ya, Untuk putih yang tadi itu dia tugasnya hanya untuk melihat DNS kita aja, Pak. enggak. Nanti konfigurasinya di sana. Nyeting, jadi 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 konsolnya itu di putihnya. Tidak lagi gunakan konsolnya karena gini, kalau servernya sudah teks tanpa GUI ya, ini kan settingannya teks ya tanpa GUI. Kalau kita copy paste itu nggak bisa, copy paste teks itu nggak bisa. Jadi kita harus gunakan tools lain tambahan untuk remote control, yaitu putih ya salah satunya. Enggak, putih itu kalau kita udah tahu IP-nya baru bisa kita bisa remote. Bukan untuk cari tahu IP sebenarnya. Kalau kita udah tahu IP-nya, baru kita gunakan putih untuk remote control. Ntar ini lama, eh. Pak mau tanya Pak, Ya, silakan. saat menggunakan putih itu yang virtual box-nya itu harus jalan gitu ya Pak? Si Iya, CentOS benar, itu tersebut. benar. Karena itu hanya remote control. Nanti saya contohkan. Baik Pak. Lama juga ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi kan saya sudah ikutin alur yang Bapak kasih tadi buat eh, diubah networknya ke bridge ya, Pak. Tapi kenapa jadi tidak bisa terakses gitu, Pak, internetnya di VirtualBox-nya, Pak?
Ya, nanti saya jelaskan karena settingannya belum selesai sampai di situ. Oh ya Pak, baik Pak. Cuma karena kalian bermasalah dengan mouse-nya, jadi saya jelasin sendiri akhirnya. Oke, biar sama awalnya nggak perlu kita settingnya NAT dulu ya. Nanti kita ubah ke bridge. Oke, sudah selesai, tinggal di reboot ya. Pada saat di reboot ini bisa apa namanya? Storage-nya bisa diganti ya, bisa dimatikan tadi yang ISO-nya. Ya, jadi ini teks ya. Tadi usernya ingat-ingat ya, apa ya? Yang pasti rootnya pasti ada. Oke, komen komen yang pertama sambil dicatat aja ya. Oke, ini interface-nya sudah nyala ya di ENP0S3, cuman IP-nya belum ada ya. IP-nya belum ada. Nah, kita harus mengaktifkan dulu DHCP client namanya. Karena saya yakin di networknya pasti memberikan DHCP, walaupun dia NAT pasti ada DHCP, setahu saya ya. Nah, settingannya ada di slash pc sysconfig if network script if cg np bla 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 masuk ya. Nah, di sininya insert, di sini unbootnya yes, skip wq, restart network dulu ya. IP address-nya udah ada belum? Nah, ini sudah ada dapat IP ya. Nah, kita ping Google dulu. Oke, sudah bisa ping Google ya. Bisa ya. Nah, ketika sudah bisa ping Google, langkah yang pertama itu pastikan kita bisa eh, apa namanya? Kita install dulu beberapa paket yang kita perlukan ya. Kita install dulu Nano, NetTools ya. Ini sedang proses download software.
Jadi setelah ganti interface, buka file konfigurasi tadi ya, terus restart. Jadi di file konfigurasi itu tadi kita cuma menambahkan mengganti on bootnya dari no menjadi yes. Kemudian kita restart. Sekarang kita install Nano. Nah, sebenarnya kita bisa langsung remote sih. Nah, kita lihat ya IP-nya. Ya, ini yang teman-teman ya. 10.0.0.2.15 kelihatan ya. Kita coba ping. Ping 10.0.2.15. Oh, nggak bisa di ping ternyata. Oke, kita matikan dulu IP tablesnya. Firewallnya kita matikan dulu. Coba min F. Pasti sekarang nggak bisa internetan. Nggak bisa ya. Kita lihat. Nah, sekarang kita ganti dulu modenya ke bridge ya. Nah, network. Kita ganti ke bridge. Tuh, cek dulu. Ada yang aneh. Oke, sekarang kita restart lagi. Tadi apa command restartnya? Nah, ini restart networknya. Kita lihat lagi IP-nya. Nah, sekarang ganti. Ya, dia dapat IP di WiFi saya. Nih, coba lihat. Kelihatan nggak teman-teman? 192, 168, 1.193. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, Iya, Pak. kalau Kelihatan, Pak. kita lihat di komputer saya berapa IP-nya. Nah, 151 ya. Ini 193 gitu ya. Dan maka mereka menjadi satu subnet. Nih, mereka menjadi satu jaringan, satu subnet. Coba ping ya ke 192, 168, 193. Bisa ya? Sekarang pakai putih. 192, 168, 193. Root, izin masuk 2016. Apa nih? Oke. Apa kecanggihan putih? Kita bisa nginstal, bisa copy paste teksnya. Install, repo, oh. Terus, ini saya sebagai contoh ya, saya lagi buka Google, ini kelihatan nggak layar Google-nya? Kelihatan, Pak. Nah, saya bisa langsung copy Kelihatan. paste di sini. Tinggal kalau saya mau eksekusi komen, tinggal saya copy, ya, copy teksnya, klik kanan, enter. Enak kan bisa copy paste kan? Ya, enter. Dah. Nah, kalian ketika kalau mesinnya nggak connect ya, kemungkinan IP-nya berubah. Lihat di sini. Nah, lihat lagi IP, takutnya IP-nya berubah karena di HCP kan. Nah, sekarang saya kerjanya menggunakan putih, enak kan? Nah, apa buktinya bahwa bridge itu jaringannya setara dengan apa namanya
antara laptop dengan VM itu sesuatu yang setara di jaringan. Buktinya adalah saya bisa buktikan di router WiFi saya bisa langsung connect. Kita lihat tadi IP komputer saya adalah 151, sedangkan IP-nya VM ini adalah 193 ya. Kita lihat yang punya saya itu 151 ya. Ini dapat ya, terdeteksi di sini di routernya. Kemudian untuk yang tadi 193 juga dapat. Jadi antara 193 dan 151 karena dia bridge, maka posisinya menjadi setara, ya. Equal seperti itu. Nah, tugas berikutnya adalah install OwnCloud ya. Pelajari dulu OwnCloud itu apa, seperti apa, terus install. Demikian eh, pembahasan tentang tutorial instalasi dan konfigurasi jaringan di VirtualBox CentOS 7 ya. Mudah-mudahan kalian mencatat. Ada pertanyaan? Pak, mohon maaf, apakah nanti kita boleh minta screen recordnya? Ya, mudah-mudahan terrecord ya. Kadang-kadang suka gagal. Kalau terrecord saya kasih nanti dalam bentuk ini ya, video YouTube.